Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Maroko, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Dan Yesus sudah berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan dia juga sudah berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Di bawah kolong langit ini tiada nama lain yang diberikan oleh Tuhan kepada siapapun selain di dalam nama Yesus. Dan itu mau saya katakan, percayalah pada Yesus, kau punya kehidupan yang kekal. Dan kalau engkau percaya, kau akan memiliki hidup yang kekal. Karena apa? Dia sudah ada, datang ke sini, ke bumi ini, dan kemudian kembali lagi, yaitu firman Allah ditulis dalam firman Allah. Jadi kau percaya, engkau akan diselamatkan. Saya mengucapkan selamat malam, kiranya kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus senantiasa menyertai kita, dan biarkanlah Allah senantiasa menolong kita untuk kita hidup dalam kekuatan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk kami betul-betul mengerti firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya akan bacakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 8, 9, demikian bunyi firman Allah. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari si iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Setiap orang yang lahir dari Allah telah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Tema kita ialah orang percaya yang lahir dari Allah. Jadi kalau orang percaya yang lahir dari Allah, Alkitab katakan dengan jelas bahwa ia mengalahkan si jahat. Dengan jelas perbuatan-perbuatan iblis dihancurkan. Karena apa? Ada benih ilahi dalam hidup kita. Ada Roh Kudus, dan kuasa Roh Kudus itulah yang membuat si iblis takluk. Jadi kalau kita hidup dalam kuasa Roh Kudus, kita akan menghancurkan si iblis. Kalau kita hidup dalam kuasa Roh Kudus dan kuasa firman Allah, kita akan mengalahkan perbuatan-perbuatan dosa. Dan yang kedua, kita tidak mengikuti keinginan hawa nafsu daging kita. Kita tidak mengikuti keinginan ego kita. Ya, expel God out. Jadi keinginan kita itu hanyalah kehendak Allah, melakukan apa yang diperintahkan Allah. Dan karena kita adalah orang percaya yang lahir dari Allah, orang percaya dan lahir dari Allah, tidak mungkin, kata firman Allah, melakukan hal-hal yang jahat. Itu terkecuali orang yang lahir palsu. Sehingga dia kelihatan sok suci, sok alim, sok apa. Kita bukan sok-sok, bukan. Tapi kita real, hidup dalam kekudusannya, hidup dalam kebenarannya, hidup dalam kehendaknya, bukan hidup dalam ego kita, expel God out. Bukan membuat Allah keluar dari hati kita. Orang yang lahir dari Allah itu, Yesus Roh Kudus, Bapa, tinggal dalam hidup kita. Dan kalau kita hidup bersama dengan Allah, siapa yang akan mengalahkan kita? Yang ketiga, kata firman Allah, bahwa yang ketiga dengan jelas dikatakan bahwa kita harus bertanggung jawab untuk menolong satu dengan yang lain. Jadi tanggung jawab kita itu menolong satu dengan yang lain supaya apa? Orang-orang merasa diberkati, orang-orang merasa memiliki hak yang sama. Ada orang-orang di luar sana yang belum lahir dari Allah. Dan kita orang-orang yang sudah lahir dari Allah, kita harus tolong mereka, kita harus bertanggung jawab untuk menolong mereka, menyelamatkan mereka. Masih ingat Ariti, ada kebajikan Tuhan, ada kuasa Allah, lalu kemudian di mana ada tindakan untuk menyelamatkan. Jadi ketika tindakan untuk menyelamatkan kita lakukan dalam kehidupan ini, yaitu supaya mereka apa? Hidup seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Kalau tadi pagi saya berkata, hidup menjadi seperti Kristus. Dan ketika orang hidup menjadi seperti Kristus, itu dia harus, kan ada di situ love, saling mengasihi. Jadi kita punya tanggung jawab untuk menolong orang-orang yang hidup di sana masih dalam dosa. Kita punya tanggung jawab. Ya, ini sudah mau apa? Kita punya tanggung jawab untuk
menolong mereka, untuk menyelamatkan mereka dengan tindakan-tindakan yang menyelamatkan itu. Anda tidak akan bisa memenangkan mereka dengan kekuatan Anda, dan Anda juga tidak bisa menobatkan mereka. Kita hanya bisa menyampaikan kabar keselamatan itu kepada mereka. Kita hanya bisa menyampaikan kasih sayang Allah itu kepada mereka. Tapi selanjutnya urusan Allah membuat mereka atau menyelamatkan mereka. Tapi harus ada tanggung jawab kita yang kita berikan kepada mereka untuk menyatakan siapa juru selamat dunia ini, siapa Tuhan itu dalam dunia ini, sehingga mereka tahu yang menyelamatkan, yang mengasihi mereka adalah Tuhan. Mengapa kita melakukan? Karena kita sudah dikasihi. Allah berkata bahwa Ia telah terlebih dahulu mengasihi kita, dan karena kasih itulah kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Jadi kita punya tanggung jawab untuk menyelamatkan mereka-mereka yang ada di luar sana. Jadi jangan biarkan kita hangus dalam dunia ini. Jangan biarkan orang-orang lain juga hangus dalam dunia ini. Mari kita yang sudah lahir dari Allah ini, orang-orang percaya yang sudah lahir dari Allah ini, yang betul-betul hidup dalam kebenaran, hidup takluk kepada Tuhan, hidup menyenangkan hati Allah. Masih banyak di luar sana orang-orang yang memerlukan uluran tangan kita. Masih banyak orang-orang pelacur yang butuh tangan kasih kita. Saya sudah bilang mengapa mereka menjadi pelacur, ada karena kebanyakan itu masalah ekonomi, keluarga yang miskin dan lain sebagainya. Hanya segelintir orang yang memiliki kekayaan, hidup dalam kekayaan, hanya sekalian melampiaskan karena tidak pernah merasakan kasih sayang. Yang selama ini dia rasakan adalah uang dari orang tuanya. Tapi ketika dia terjun di situ, dia tidak mendapatkan apa-apa sebenarnya selain hanya perhatian sejenak. Tapi saya mau katakan kepada kita dalam kasih Tuhan, engkau yang sudah diselamatkan, engkau punya tanggung jawab untuk menyelamatkan mereka. Ariti kita yang dimana Tuhan sudah menyelamatkan kita, dimana Tuhan sudah menyatakan kebajikannya kepada kita, dimana kita Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tindakan kita selanjutnya sama seperti Kristus menyelamatkan kita, kita juga harus menyelamatkan, karena Dia sudah mengatakan beritakan Injil itu kepada semua makhluk. Dan kita, makanya saya katakan tadi, orang-orang yang lahir dari Tuhan itu telah mengalahkan perbuatan jahat dan kemudian punya tanggung jawab untuk melakukan atau kehendak Allah dalam hidupnya, dan ketiga punya tanggung jawab untuk menolong orang-orang yang masih lemah di dalam iman mereka, dalam pengharapan mereka, dalam tindakan mereka, sehingga mereka betul-betul menjadi orang yang luar biasa. Ini saya sedang mengejar waktu untuk supaya saudara-saudara kita sebentar akan berbuka. Saya mau katakan kepada kita bahwa Tuhan akan menyatakan segala kebaikannya, dan saya mau katakan kepada kita, tugas dan tanggung jawab kita memang tidak ringan. Tetapi sebagai orang-orang yang lahir daripada Allah, kita punya cara untuk memenangkan mereka. Karena apa? Tuhan menyertai kita, benih ilahi ada dalam hidup kita, Roh Kudus ada dalam hidup kita, Allah Yesus ada dalam hidup kita, sehingga kita hidup bisa melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini untuk menyelamatkan mereka. Dan kalau engkau orang yang lahir daripada Allah, tidak mungkin engkau tidak punya beban, karena Tuhan sudah menaruh beban itu sendiri dalam hidupmu. Itu sebabnya bersyukurlah karena engkau telah dilahirkan dari Allah. Engkau tidak berbuat dosa, tapi masih banyak orang berbuat dosa di sana, perlu ditolong, perlu mereka mendapatkan kehidupan yang baru dalam Tuhan. Masih ada orang yang belum melakukan kehendak Allah, perlu ditolong untuk bisa mereka melakukan kehendak Allah. Masih banyak orang yang belum diselamatkan, tanggung jawab kita untuk menyelamatkan mereka, membawa mereka kepada Yesus, dan lakukan dengan tanggung jawab. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk menjadi berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam keluar, hancurkan dengan kuasa-Mu, dan oleh bilu-bilu-Mu mereka sembuh oleh kuasa-Mu, mereka sembuh oleh jamahan-Mu, mereka sembuh. Bagi engkau yang mengalami pergumulan berat, angkat kedua belah tanganmu dan serahkan semua dalam tangan Tuhan. Lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu Tuhan, ulurkan tangan menjamah mereka, menolong mereka. Terima kasih buat pertolongan bagi mereka, sehingga mereka boleh berkata, terpujilah Tuhan yang sudah menolong kami, karena kami percaya pada firman-Mu, kami percaya pada Engkau, kami percaya pada tindakan-Mu, tindakan yang menyelamatkan itu.
Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur artimu kebajikan Tuhan ada dalam hidup, kuasa Tuhan ada dalam hidup kami, dan tindakan penyelamatan yang sudah Engkau lakukan, kami dapat bagikan apapun yang sudah Engkau bagikan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Selamat malam, selamat kita beristirahat tentunya bersama dengan Tuhan. Jangan lupa berdoa, membaca firman Allah, dan tidurlah dengan nyenyak dalam naungan Tuhan. Haleluya. Saya mau katakan mantap, mantap, mantap.